Bapa di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami boleh lagi bangun dengan tubuh yang sehat dan kami ada di tempat yang tepat untuk kami terus belajar bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan kerajaan sorga. Kami mau dengar firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya hati kami sudah siap untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan benih firman Tuhan pagi hari ini bertumbuh di tanah hati kami yang paling baik. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, bulan ini kita masih dengan tema Growing in Godliness ya. Bertumbuh dalam kesalehan. Kita sudah mendengar banyak pengertian ya tentang apa itu kesalehan. Saya cuma mereview lagi. Nah, di ayat pokok kita di 1 Timotius 4 ayat 8 firman Tuhan berkata, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Latihan badani firman Tuhan katakan terbatas, bukan berarti tidak berguna ya, tapi terbatas. Jadi orang yang bangun pagi olahraga, setiap hari olahraga itu bagus gitu, sangat baik. Bukan berarti karena terbatas gunanya ya udah gue berhenti aja olahraga, bukan begitu. Kita harus jaga juga ya kan, karena dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya kan. Nah, jadi firman Tuhan berkata pagi hari ini, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Dalam segala hal berguna, ya. Tidak ada di luar dari dalam segala hal itu kan nggak ada. Semuanya berguna baik untuk kita karena firman Tuhan berkata, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, mengapa kita harus bertumbuh dalam kesalehan? Nah, kita semua tahu ya, kenapa kita harus bertumbuh? Karena kan pertumbuhan itu adalah tanda dari kehidupan. Ya, setiap kita mengalami yang namanya proses dari kelahiran, menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa. Yang di sini hampir semua sudah berumah tangga gitu ya. Sudah masuki, ada yang udah usia emas, ada yang sudah lewat, ada yang sudah punya cucu, semua kita mengalami pertumbuhan. Karena pertumbuhan adalah tanda dari kehidupan. Kalau kita berhenti bertumbuh, kalau kita tidak bertumbuh, berarti kita udah nggak ada lagi di dunia ini, ya. Kan bertumbuh dalam kesalehan artinya seluruh aspek hidup kita semakin menuju pada keserupaan dengan Kristus. Itulah goal kita dalam hidup ini ya. Kita serupa dengan Kristus. Di 2 Petrus 3 ayat 18 firman Tuhan berkata, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi sangat penting dalam hidup kita untuk kita bertumbuh ke arah Kristus ya, di dalam kesalehan. Nah, kita sudah belajar banyak tentang arti kata saleh ini ya. Kesalehan dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya taat atau suci. Dikatakan bahwa patuh dalam menjalankan ibadah, kesungguhan menunaikan ajaran agama, dan kemarin juga sudah dibahas oleh Ibu Grace ya. Dalam bahasa aslinya dipakai kata eusebeia atau beribadah gitu. Nah, apa yang di firman Tuhan pagi hari ini mau mengajarkan kita bahwa kalau kita hidup dalam kesalehan, kita hidup dalam karakternya Kristus. Yang pertama, kesalehan adalah produk dari kekudusan. Ya kan? Di 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 firman Tuhan berkata, "Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Amin. Kehidupan yang kita jalani, kita sudah belajar banyak tentang kekudusan ya. Jadi
kekudusan, kesalehan ini adalah produk dari kekudusan. Tidak mungkin orang hidup dalam kecemaran, dalam kenajisan, terus kita kasih nilai, oh iya dia sangat saleh gitu. Enggak, karena firman Tuhan bilang kan dari buahnya lah kamu dikenal gitu. Dengan perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran, hidup tidak dalam kekudusan, tentu saja kesalehan itu tidak dapat diproduksi gitu. Kesalehan tidak dapat ditampilkan, tidak dapat ditunjukkan. Tetapi waktu kita hidup dalam kekudusan, kita hidup dalam kebenaran, maka kesalehan ini dengan, kok dibilang dengan otomatis ya, dengan sendirinya akan muncul gitu sebagai buah dari kekudusan. Nah, kita sudah belajar bahwa kudus artinya kita dipisahkan ya, dipisahkan dari dunia ini. Tujuannya untuk apa? Dipakai untuk pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang jauh lebih besar. Ya, di sini kudus adalah kondisi atau atmosfer di mana Tuhan dapat dilihat dan dialami lewat berkat-Nya, lewat kuasanya, lewat mujizatnya, lewat perkenanannya dan perlindungannya dalam kehidupan kita. Dan berbicara tentang kekudusan kan, kudus itu artinya the presence of God, kehadiran Tuhan, ya. Mau dimanapun, waktu Tuhan hadir, disitulah tempat itu jadi kudus karena kehadiran Tuhan. Sama seperti kita ya, yang dulunya kita harusnya binasa, kita beroleh kehidupan yang baru, kehidupan yang kekal di dalam Kristus karena penebusannya. Waktu kita lahir baru di dalam Kristus, kita dikuduskan. Firman Tuhan berkata tadi bahwa kuduslah kamu karena aku kudus. Jadi dalam kesalehan ini tidak terlepas dari kita hidup dalam kekudusan. Waktu kita tidak mempraktekkan, waktu kita hidup di luar dari kekudusan, tentu saja kesalehan itu tidak dapat kita hasilkan. Nah, sebagai istri ataupun sebagai suami, waktu kita hidup dalam kekudusan, kita akan bisa menghasilkan apa yang namanya kesalehan ini. Istri taat kepada suami, suami mengasihi istri, ya kan? Anak-anak juga akan hormat kepada orang tua waktu ada kekudusan di dalam rumah tangga. Jadi waktu kita hidup di luar dari kekudusan, kita tidak bisa mengharapkan hal-hal yang baik terjadi dalam hidup kita. Nah, yang kedua, kesalehan melibatkan hubungan yang dalam dengan Tuhan. Kita tahu semua ya, kalau bicara tentang kesalehan, semua pasti tahu tentang Ayub ya, bahwa dia, firman Tuhan Allah sendiri berkata dia adalah orang yang saleh gitu kan. Dia hidup benar, anak-anaknya bikin pesta, dia yang bawa korban penebusan untuk anak-anaknya. Pokoknya dia hidup saleh lah. Sampai dia alami satu cobaan, ujian ya. Iblis sendiri yang bilang sama Tuhan, boleh nggak aku mencobai dia katanya kan. Pokoknya kita tahu lah tentang Ayub ini. Dan firman Tuhan berkata, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Sekalipun istrinya udah bilang, udahlah kutukin aja Tuhanmu, terus kamu mati aja. Habis kutukin Tuhan kamu mati gitu. Tapi dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Dan Ayub dipulihkan ya. Kita baca di ending dari cerita tentang Ayub, dia dipulihkan gitu kan. Kalau istilah kedokteran sekarang ini, Ayub ini kena kanker kulit yang udah stadium, kalau ada stadium 5 mungkin dia stadium 5 ya kan, nggak bisa terbayang gitu dia duduk di debu terus luka atau korengnya itu digaruk dengan beling saking gatalnya. Dan mungkin kan nggak dicatat ya selama berapa lama dia mengalami penderitaan itu. Namun yang kerennya dalam hidup Ayub itu dia tidak berbuat kesalahan, dia tidak berbuat dosa waktu dia ada dalam penderitaan yang berat itu. Tapi hidupnya boleh menjadi kesaksian buat kita, menjadi berkat buat kita bahwa kesalehan itu bisa dibangun dari hubungan kita yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena hidup dalam kesalehan berarti menjadikan hubungan dengan Tuhan sebagai prioritas utama. Ya, kesalehan tidak hanya tentang perilaku moral, tetapi juga tentang hati yang terus-menerus berhubungan dengan Tuhan. Pagi hari ini ada contoh di Alkitab yang mau kita belajar bersama. Nah, ini dia. Orang yang tidak
yang tidak memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya, sekalipun satu statusnya itu sebagai imam ya. Ini tentang anak-anak Eli ya. Di 1 Samuel 2 ayat 13 sampai 1 Samuel 2 ayat 13, ayat 17 dan ayat 22. Di situ firman Tuhan menceritakan tentang ini anak-anak Eli ya. Mereka adalah dibilang sebagai imam ya, yang bertugas di di bait suci gitu. Dikatakan gini, adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan. Dengan demikian sangat besarlah dosa. Nanti Bapak Ibu bisa baca ceritanya ini di rumah ya, di rumah masing-masing. Saya cuma ambil yang pokok-pokoknya aja. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, karena mereka mengambil persembahan yang dikhususkan untuk Tuhan gitu, dengan seenak hati mereka. Dengan demikian firman Tuhan katakan sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Ya. Dikatakan di ayat yang ke-22 gini, Eli telah sangat tua apabila didengarnya segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya terhadap semua orang Israel, dan bahwa mereka itu tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di pintu kemah pertemuan. Ngeri banget ini Bapak Ibu ya, ini tentang Hofni dan Pinehas ini. Jadi kesalehan itu terjadi waktu kita terus membangun hubungan yang dalam dengan Tuhan dan memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini yang terjadi waktu memandang rendah korban sembelihan di hadapan Tuhan, tidak mengindahkan Tuhan, bahkan mereka melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu baca, itu ya, firman Tuhan berkata memang Tuhan sengaja mau mematikan mereka. Ngeri banget ya ini ya. Nah, jadi di 1 Samuel 2 ayat 30 dikatakan ini, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Nah, dalam ayat ini kesannya kayak Tuhan kayak melanggar janji gitu ya, kesannya. Karena kan firman Tuhan bilang gini, dengan demikian karena apa yang dilakukan oleh Hofni dan Pinehas ini, firman Tuhan berkata bahwa tadinya keluarga ini dikatakan kamu akan hidup selamanya di hadapanku. Tetapi sekarang, gitu kan, karena perbuatan yang mereka hasilkan, mereka orang yang dursila, mereka memandang rendah korban sembelihan untuk Tuhan, bahkan mereka melakukan hal yang najis, ya kan, sebagai imam melakukan hal yang najis di rumah Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa semuanya itu tidak lagi demikian firman Tuhan, jauhlah itu daripadaku. Dan firman Tuhan berkata bahwa keturunan Eli ini tidak ada lagi yang berlanjut gitu ya, garis keturunannya putus di kedua anaknya ini karena hidup mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan mereka tidak menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan mereka, tidak menghormati Tuhan, akibatnya mereka dibinasakan. Nah, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita jaga hidup kita hidup dalam kekudusan, supaya janji firman Tuhan tidak dibatalkan ya, tidak berubah gitu dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga, kesalehan mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita. Sekali lagi, orang tidak dapat melihat kita sebagai orang yang saleh waktu kita hidup dalam kenajisan, kita hidup dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi waktu kita hidup dalam kesalehan, kita mencerminkan Kristus. Amin Bapak Ibu. Kita mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Di 1 Petrus 2 ayat 12 firman Tuhan berkata, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Nah, jadi sekali lagi firman Tuhan mengingatkan cara hidup kita yang baik, dan hasilnya kita akan berbuah juga menghasilkan yang baik. Dan itulah yang dilihat orang, itu yang dinikmati orang. Dan kita berdoa supaya
Buah yang kita hasilkan adalah buah yang manis, yang bisa dinikmati orang, bukan buah yang kecut gitu ya. Kalaupun kita berbuah tapi buahnya kecut nggak bisa dimakan, yang ada di lepeh orang. Di 2 Korintus 5 ayat 17 firman Tuhan berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Amin. Kita yang sudah ada di dalam Kristus, kita ada dalam kekudusan, dan saya percaya kita akan terus mengalami pertumbuhan di dalam kesalehan. Di Yohanes 14 ayat 12 firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Ya, firman Tuhan berkata bahwa waktu kita mengalami pertumbuhan, dunia melihat kita karena apa yang Yesus lakukan itu juga yang kita lakukan. Bahkan firman Tuhan berkata jauh lebih besar dari apa yang dilakukan Yesus. Nah, pertumbuhan membawa pada kedewasaan ya, dan orang dewasa menerima tanggung jawab yang besar. Amin. Apa tujuan kita bertumbuh? Supaya kita menjadi dewasa di dalam Kristus. Dan tidak mungkin kan anak kita yang masih kecil kita percayakan hal-hal yang besar gitu. Contoh sepele aja uang jajan gitu kan. Kita akan memberikan anak kita uang jajan sesuai dengan apa yang bisa dia terima gitu. Kayak anak saya Noah, dia udah kelas 2. Sampai hari ini saya belum ngasih dia uang jajan ke sekolah, yang penting dia bawa bekal makanan gitu kan. Nah, karena dia belum tahu nilai uang gitu. Begitupun dalam kehidupan kita, waktu kita dewasa di pemandangan Tuhan, pasti Tuhan akan percayakan kepada kita tanggung jawab yang lebih besar. Waktu kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik, pasti Tuhan akan mempercayakan berkat-berkatnya lebih lagi dalam kehidupan kita. Amin, ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, kita sharingkan ya pagi hari ini apa yang menghalangi hidup kita untuk bertumbuh dalam kesalehan. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kita lakukan sehingga kesalehan itu bisa terlihat dan dirasakan oleh orang lain di sekitar kita. Oke, sebelum kita masuk ke breakout room, kita mau berdoa, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau yang menjelaskan lebih jauh lagi dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mempraktekkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah kami terus bertumbuh dalam kesalehan, sehingga dunia bisa melihat ada Kristus yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk ke breakout room kami masing-masing pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin.